Siapa yang menyiapkan di dapur pagi-pagi? Ibu-ibu. Anak. Ibu-ibu juga. Ya. Langsung kena singgol bapak ini singgol ibu. Kalau mau ngomongannya romo lo. Ini berarti ibu biasanya rata isu. Sebuah semangat yang digambarkan oleh Injil bagaimana wanita-wanita ini memiliki satu keberanian. Karena situasi mereka adalah situasi yang seperti anak yang kehilangan ibu. Pada waktu Yesus meninggal, wafat, pintu dikunci, mereka berkumpul takut. Tapi wanita-wanita ini pergi ke makam. Wanita-wanita ini dalam hari yang masih gelap memiliki niat dan kekuatan. Maka kalau saya boleh menggambarkan, bawalah niat yang seperti ini, bukan hanya untuk ibu-ibu saja, tapi semangatnya itu untuk kita. Ini sebenarnya nggak jauh dari situasi kita, Bapak Ibu ya. Coba Anda lihat doa lingkungan. Sing teko kayak bapaknya kok ibu ini kenyataan. Ya kuwi mungkin nek ibunya rajin gitu ya. Bapak mikir apa jenenge ora ibu mlebu swarga nek sing geret. Aku melu. Mereka doa lingkungan orang melu. Kadang aku pernah saya ikut doa lingkungan itu dari 20 peserta itu bapaknya hanya satu. Satu dibanding 19 di populasinya. Itulah situasi. Tetapi semangat inilah yang harusnya menjadi bagi kita semua, bukan hanya kaum ibu yaitu apa? Rajin, ya, kemudian bersemangat, berani. Laskar Kristus itu harus rajin, semangat, berani. Gambaran pagi-pagi benar. Hari masih gelap itu menunjukkan siapa yang rajin, siapa yang memiliki niat yang besar. Disitulah kebangkitan Kristus itu menjadi nyata. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara saya terkasih, kita melihat bagaimana proses untuk percaya dari para murid akan kebangkitan Tuhan itu tidak mudah. Hampir-hampir dari setiap apa yang terjadi itu selalu tidak percaya. Maria Magdalena pun pada saat melihat itu dia mengatakan apa? Jenazah Yesus dicuri. Bukan kebangkitan yang pertama-tama dalam pikirannya. Yang kedua, bagaimana dua murid dari Emmaus dalam perjalanannya ngobrol dengan Yesus nih ya, ngobrol dengan Yesus, ngerasani Yesus. Gak ngerti itu Yesus yang bangkit. Ini peringatan untuk Anda, ojo ngerasani wong. Ya, ojo ngerasani wong hati-hati, mesti dirasani krungu. Yesus ini dirasani oleh dua murid dari Emmaus, padahal Yesus ada di situ. Ya, Yesus bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Lalu dua murid itu mengatakan, apakah kamu ini nggak tahu apa yang sedang ribut ini di Yudea, Yerusalem? Bagaimana orang yang kami anggap sebagai Mesias itu ternyata wafat di salib. Diajak omong Yesus. Ini pesannya yang tadi rasanya. Saya pernah ngerasani seorang romo. Ya, waktu saya masih frater, seorang suster bertanya pada saya, Romo gimana? Tapi mereka kemudian tahu pada saat Yesus memecahkan roti. Jadi menjadi percaya ini proses mencari, tidak langsung. Bahkan Thomas, kejadian yang kita dengarkan dalam misa minggu kemarin, Thomas yang tidak percaya dengan mengatakan, kalau saya belum melihat luka pada tangannya dan masukkan jari dalam luka itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah ini, Thomas salah satu murid tidak langsung percaya sebelum melihat luka paku di bekas tangannya. Menjadi percaya tidak mudah, ya. Apalagi si Thomas ini andalannya mata nih ya. Kalau matanya melihat dia baru percaya. Tapi Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa dimaksudnya? Bagaimana ini maksudnya? Bukankah melihat itu penting menjadi bukti? Ya, bukankah mata kalau menyaksikan itu menjadi bukti nyata? Tapi kok Yesus mengatakan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Nah ini, mari kita lihat. Mata itu kekuatannya luar biasa. Ya, kemarin saya ceritakan. Kami para romo barusan dari Bali, Bapak Ibu, rekreasi.
Romo dari Madiun, Magetan, Ponorogo, kata luar biasa. Maka pada saat Thomas mengatakan, sebelum saya melihat luka pada bekas paku itu, saya tidak akan sekali-kali tidak akan percaya. Tetapi Thomas lupa bahwa mata sepenting apapun dia memiliki keterbatasan. Mata boleh bisa melihat hal-hal yang bendawi, duniawi, tapi dia tidak akan bisa menggambarkan iman, kepercayaan seseorang. Maka Yesus mengatakan, berbagailah yang tidak melihat Yesus yang bangkit. Siapa itu? Ya kita ini. Tapi kita percaya, karena apa? Kita diwartakan oleh para saksi mata itu untuk sekarang menjadi saksi hidup. Kita dipanggil bukan lagi menjadi saksi mata yang melihat, oh ini Yesus bangkit, bukan. Tetapi saksi hidup. Loh, bagaimana kalau saksi hidup? Dalam hidup kita itu menyaksikan, menjadi penyaksi bagaimana Yesus itu bangkit. Kapan itu? Dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 2 yang kita kemarin dengarkan di bacaan yang pertama, digambarkan bagaimana murid-murid itu semangat kebangkitannya luar biasa. Jemaat awal di Para Rasul itu berbagi, rajin berkumpul dan berdoa. Itu menjual harta miliknya untuk dibagi pada yang tidak mampu. Itu saksiannya. Tugas kita menjadi itu. Maka pada saat kita menjadi laskar Kristus yang bangkit, saatnya kita menjadi saksi hidup untuk kebangkitan Kristus itu, bukan saksi mata. Saksi kebangkitan itu kita teladan dari para rasul yang berbagi, yang berdoa, hidupnya rukun, saling memperhatikan. Mari komunitas kita ini, komunitas PDPKK Santo Cornelius dan lain-lain, menjadi sebuah komunitas jemaat awali para rasul yang apa? Hidupnya rukun, kerjasamanya baik, saling berbagi, saling punya perhatian, tolong menolong. Itulah kesaksian akan kebangkitan Tuhan yang nyata. Saudara dan saudari yang terkasih, itulah bagaimana pesan yang dibawa oleh Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun menjadi percaya. Kemudian yang ketiga, pada saat Tuhan Yesus menampakkan berkali-kali dan para rasul tidak kunjung percaya. Dalam bacaan Injil Sabtu kemarin, misa harian, ditunjuk